Dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya, penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Bersyeba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup, Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah dikusiman dalam Kristus, apa itu panggilan? Panggilan itu datang dari Allah untuk manusia, atau tugas khusus, atau perutusan. Bacaan pertama ini bagaimana kisah panggilan Samuel. Mendengar suara, bukan dari suara Eli, bapak asuhnya, tetapi rupanya Tuhan memanggil lewat suara itu ya. Lalu Eli mengatakan, "Kalau ada suara lagi, jawablah, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan." Maka anak-anak sekolah minggu nyanyi, "Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan." Nah, itu menirukan ajakan Eli yang diungkapkan oleh Samuel. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana panggilan Yesus sebagai yang diutus Allah, bukan hanya mewartakan Injil, tapi juga menyembuhkan orang sakit. Banyak orang sakit, mulai dari mertua Simon Petrus yang disembuhkan, dan banyak orang yang disembuhkan dari penyakitnya, dari kerasukan setan. Tuhan berkarya dengan tangannya, dengan hatinya, dengan kuat kuasanya, dengan kasihnya. Kita diundang untuk ikut serta dalam tugas perutusan ini, mendengar panggilan lalu melaksanakan dalam tugas perutusan bersama Yesus. Menarik di sini apa yang dilakukan Yesus. Dia bukan hanya menyembuhkan, dia juga berdoa di pagi hari. Contoh bagaimana kita menghayati panggilan kita. Semoga kita juga sebagai bersama pemazmur hari ini yang mengungkapkan tadi, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Nah, Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kutipan-kutipan baik bacaan pertama, bacaan Injil dan pemazmur ini bisa menjadi semangat kita dalam tugas perutusan kita. Intinya membuka telinga, membuka hati bersama Tuhan,
melaksanakan kehendak Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen senantiasa siap menjawab panggilan Tuhan, melaksanakan tugas perutusan kita dengan setia? Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Rasanya enak ya? Ya, berbeda dengan moh. Tahu moh? Enggak mau. Wah, ini menolak ya. Penolakan. Tapi ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Nah, kita dipanggil bersama Tuhan mewartakan kabar gembira, melaksanakan kehendak Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Lewat kesediaan kita melayani orang kecil, orang miskin, orang sakit, tangan dan hati kita, lebih-lebih kasih kita, banyak jiwa diselamatkan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.